Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siva Hildania Arifah, peserta Latsar CPNS Tanah Laut tahun 2021, golongan 2, angkatan 1, kelompok 3. Saya akan mempresentasikan tugas individu tentang analis isu kontemporer di instansi. Sesuai tupoksi saya sebagai nutrisionis, menurut Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 23 Tahun 2001 Bab 2 Ayat 4, yaitu melaksanakan pelayanan di bidang gizi dan dietetik yang meliputi pengamatan, penyusunan program, pelaksanaan, penilaian gizi bagi perorangan, kelompok di masyarakat, dan di rumah sakit. Yang pertama, melakukan pra-analisis. Di sini saya menemukan 4 permasalahan yang ada di instansi saya. Yang pertama, distribusi makanan yang tidak tepat waktu, keterlambatan pemesanan makan pasien oleh perawat ruangan ke instalasi gizi. Yang ketiga, jumlah pasien yang meningkat tidak sebanding dengan petugas gizi di bagian produksi sehingga kinerja kurang efektif. Yang keempat, kurang dilakukannya pengendalian mutu seperti survei kepuasan makan dan sisa makan pasien. Untuk menentukan prioritas masalah, di sini saya akan menggunakan metode USG atau Urgency, Seriousness, dan Growth. Urgensi adalah seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Sedangkan seriousness adalah seberapa serius suatu isu harus dibahas dan dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Sementara growth yaitu seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Untuk metode USG sendiri, kita memberikan sistem scoring dari angka 1 sampai 5, yang dimana angka 5 merupakan prioritas paling tinggi. Di sini bisa kita lihat yang paling tinggi adalah isu nomor 4 dengan skor 10, sehingga menjadi isu prioritas masalah. Kemudian, saya menentukan akar masalah dengan menggunakan fishbone diagram, yaitu dengan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi. Di sini bisa kita lihat ada faktor lingkungan, organisasi, aturan, dan SDM. Contoh faktor lingkungannya yaitu banyaknya pasien yang dipengaruhi oleh meningkatnya kasus COVID saat ini. Sedangkan dari organisasi, belum adanya ahli gizi yang ditugaskan untuk menangani masalah tersebut. Sedangkan untuk waktu itu belum dilaksanakan secara berkelanjutan. Aturannya sebenarnya sudah ada, cuman belum dilaksanakan dengan baik. Sedangkan SDM-nya, banyak ahli gizi yang terpapar yang melakukan isolasi mandiri sehingga kurangnya tenaga di instalasi gizi. Setelah itu, isu prioritas tersebut dianalisis menggunakan analisis SWOT, yaitu strength atau kekuatan. Yang pertama, ada tenaga ahli gizi sudah memenuhi standar kualifikasi pendidikan. Yang kedua, sudah ada aturan yang jelas. Sedangkan weakness atau kelemahannya, jumlah tenaga ahli gizi yang masih kurang dan belum dilaksanakan secara berkelanjutan. Selanjutnya ada opportunities atau peluang, yaitu akan adanya tambahan tenaga ahli gizi di masa mendatang. Yang kedua yaitu terjaganya kualitas mutu di instalasi gizi. Yang terakhir itu threats atau ancaman, itu meningkatnya paparan kasus COVID-19 pada tenaga medis. Yang kedua yaitu jumlah pasien yang terus meningkat. Selanjutnya tahapan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah. Yang saya pilih adalah optimalisasi kegiatan pengendalian mutu di instalasi gizi. Tahapan alternatifnya bisa kita lihat yaitu melakukan survei kepuasan makan pasien, melakukan survei sisa makanan pasien, selanjutnya mengolah dan menganalisis hasil survei tersebut, yang terakhir melakukan evaluasi. Nah, hal-hal yang diharapkan itu peningkatan mutu di instalasi gizi dan para pihak yang terlibat yaitu ahli gizi di instalasi gizi dan para pasien. Demikian presentasi mengenai analis kontemporer yang ada pada tempat kerja saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.